Oke ya, yaitu tentang hukum Newton tentang gaya ya. Jadi kita belajar tentang gaya. Ini di SMP pernah kalian pelajari ya. Jadi kita akan belajar tentang gaya. Jadi kalau kemarin belajar tentang gerak, maka ada hubungannya dengan gaya. Yang kemarin saya sebut dengan kinematika ya. Jadi mempelajari tentang gerak, tapi tidak mempelajari tentang apa penyebab terjadinya gerak tersebut ya. Jadi gerak tersebut kita tidak mempelajarinya, apa sih penyebabnya sebuah benda, bola, kemudian misalnya mobil, atau manusia sendiri itu bergerak, apa penyebabnya. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang itu, penyebab tentang terjadinya gerak itu ya. Nah, penyebab terjadinya tentang gerak itu, itulah yang kita sebut dengan namanya gaya ya. Jadi yang menyebabkan benda itu bergerak itu disebut dengan gaya ya. Kalau bahasa Inggrisnya force lah ya. Bukan style ya. Gaya, force. Di force. Bukan style ya. Bukan style ya. Jadi gaya. Jadi gaya yang dimaksud adalah force ini. Jadi gaya itu force. Nah, gaya itu apa? Gaya itu apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, gaya itu apa? Kayak misalnya meja nih, misalnya ada sebuah meja. Kita mau buat dia bergerak, gimana caranya? Gimana kira-kira caranya? Digeser, Pak. Ya, digeser atau bisa didorong atau ditarik kan? Ya, Pak. Ditarik atau didorong. Nah, tarikan atau dorongan itu dalam fisika itu disebut dengan namanya gaya ya. Jadi gaya itulah yang kita sebut dengan namanya tarikan atau dorongan ya. Jadi tarikan atau dorongan ya, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah kecepatannya ya, bergerak atau diam ya, sama saja, atau berubah kecepatannya. Ya, Pak. Berubah kecepatannya. Jadi itu pengertian dari gaya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak atau bisa juga diam. Jadi kalau misalnya bendanya kayak bola ya, misalnya kita main futsal, kita dikasih umpan. Nah, kita kan berhentikan. Nah, kita berhentikan benda yang bergerak itu juga disebut dengan namanya gaya ya. Gaya. Jadi ada dua, maka bergerak atau diam ini disebut dengan namanya berubah kecepatannya atau sebut ada percepatan. Percepatannya itu bisa tambah cepat atau dia tambah kurang kecepatannya atau diam ya. Itu yang gaya. Nah, tapi kemudian bahwa tidak semua kemudian benda yang bergerak itu disebabkan oleh tarikan atau dorongan. Tidak semua ya. Kalau kita menarik kan akibat gaya oleh otot-otot kita, tapi tidak semuanya. Misalnya kayak bumi mengelilingi matahari, kan tidak ada yang narik ya. Nah, tapi itu juga disebabkan juga oleh gaya gitu, disebabkan juga oleh gaya. Misalnya atau partikel dalam atom yang bergerak terus, itu juga oleh gaya. Nah, sehingga gaya ini tidak hanya pengertiannya seperti ini ya, ini pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pengertiannya, kalau kita lihat lebih jauh, misalnya kayak bulan tadi mengelilingi matahari, atau elektron mengelilingi inti atom, maka yang disebut gaya ini juga bisa pengertiannya adalah akibat adanya interaksi antara dua
atau lebih dari benda. Jadi kalau benda itu berinteraksi ya, maka itu biasanya akan menyebabkan gerak. Jadi, pengertian ini tarikan atau dorongan itu yang misalnya hanya bisa kayak bersentuhan fisik, itu tidak harus bersentuhan fisik, yang pokoknya ada interaksi ya, pokoknya ada interaksi antara dua benda atau lebih ya, dua zat, dua benda itu disebut juga dengan namanya gaya. Nah, kemudian gaya itu tidak harus bersentuhan secara fisik. Ya, misalnya tadi magnet dengan logam, dia bisa bergerak pakunya. Nah, tapi itu ada gaya juga namanya, gaya magnet. Nah, jadinya gaya itu tidak harus bersentuhan secara fisik, tapi yang penting ada interaksi ya, ada interaksi. Itu pengertian dari gaya. Nah, kemudian gaya ini kemudian karena juga juga kompleks ya, kemudian maka gaya ini dia akan mengikuti hukum-hukum ya, hukum-hukum tentang gaya itu dalam fisika itu dipelajari oleh Newton. Maka kita sebut dengan namanya hukum Newton. Nah, tapi hukum Newton itu tentu banyak ya. Tidak hanya di gaya ini atau di gerak, bisa juga di hukum Newton yang lain, ada optik, ada juga di hukum Newton tentang misalnya bagaimana interaksi antara dua benda ya dan seterusnya. Nah, hukum Newton tentang gaya itu, nah ini yang kita kenal ada tiga hukum di sini ya. Jadi yang pertama ada hukum 1 Newton ya, ada 3 ya. Ada hukum 2, ada 3. Nah, ini tentang gaya ya. Minimal ada 3 ini hukum-hukum gaya, hukum-hukum gaya. Jadi hukum-hukum gaya itu ada 3 ini. Nah, ini yang akan kita pelajari, 3 hukum ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum 1 Newton. Yang pertama adalah hukum ke-1 Newton ya. Pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Apa hukum 1 Newton itu? Ya, gini anunya ya. Pengertiannya gini. Ini kita bisa lihat di percobaan nih ya. Misalnya hukum 1 Newton itu bagaimana sih? Bentar ya. Animasinya gratis, jadi ada iklannya. Nah. Iklan animasinya, tunggu sebentar ya. Udah bisa lagi. Oke, Bos. Nah, ya, aduh. Kata dulu Ya. Nah, hukum 1 Newton ya, misalnya gini ya contohnya ya. Misalnya ada kotak ya, ada kotak. Misalnya
landasannya adalah S, ya, S. Karena kalau kita gerakan, jadi ya dia bergerak, jadi bendanya bergerak. Jadi kalau tidak benda ini, dia akan bergerak terus ya. Kalau tidak ada gaya yang menghentikan. Nah, itu saya sebut dengan contoh hukum. Misalnya yang kedua, misalnya ada ini, misalnya benda tadi ya, benda ini misalnya. Nah kotak ini akan terus diam nih. Kalau tidak ada gaya yang menarik atau mendorongnya. Jadi hukum 1 Newton terkait dengan ini, bahwa benda itu akan terus diam, ya, akan terus diam atau akan terus bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi itu hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu benda akan terus diam atau akan bergerak, gerak lurus beraturan ya, bergerak lurus beraturan. Ya, benda itu akan terus diam atau bergerak beraturan jika tidak ada gaya luar. Ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi kalau sebuah mobil ini misalnya tidak ada yang mendorongnya dia akan terdiam sampai hari kiamat. Nah, begitu kalau sebuah benda itu bergerak terus, kalau tidak ada yang menghentikan, ya maka dia akan bergerak. Ya, misalnya kayak bulan terhadap bumi itu akan bergerak terus dia. Ya, itu Newton ya. Jadi dia akan terus bergerak atau akan terus diam jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sehingga ini yang kita kenal dengan namanya hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kemalasan. Malas, maksudnya sebuah benda itu akan terus mempertahankan kedudukannya. Jadi kalau kedudukannya dia diam, maka diam terus. Makanya hukum 1 ini disebut juga dengan namanya hukum kemalasan. Atau bahasa fisikanya kelembaman. Iya. Aman. Dengan hukum kemalasan atau kelembaman. Jadi kalau dia benda itu akan diam, maka diam terus. Ya. Ya kayak kalian juga lah kalau tidur aja ya. Nah ini contohnya misal contoh gini ya. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari ini sering kalian temui misalnya kalian goncengan naik motor, tiba-tiba langsung digas temannya supaya kamu jatuh. Maka kamu yang gonceng itu biasanya akan jatuh ke belakang. Ya, akan jatuh ke belakang. Kenapa? Karena awalnya kamu itu diam gitu loh. Jadi ketika tiba-tiba digerakkan, maka kamu ingin mempertahankan kedudukanmu. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya hukum kelembapan atau sebaliknya. Sebaliknya, kamu naik motor misalnya laju, tiba-tiba direm. Tiba-tiba direm misalnya, ya maka kamu akan terlompat ke depan. Ya, akan terlompat ke depan. Yang kita sebut dengan namanya hukum 1 Newton. Jadi ingin benda itu akan terus mempertahankan kedudukannya. Misalnya contohnya ini ya, contohnya ini coba lihat ya. Ini ya, mobil nih. Ini dia jalan nih. Kalau tiba-tiba direm, maka barang yang ditumpangnya tadi akan
terdorong ke depan, biasanya jatuh itu, misalnya orang yang bawa kotak-kotak, tiba-tiba rem mendadak, nah, kotaknya tadi itu akan tergerak ke depan. Itu tadi contohnya. Kenapa? Karena benda itu punya sifat inersia, mempertahankan kedudukannya. Misalnya contoh yang kedua, ya. Misalnya contoh yang kedua ini ya. Misalnya ini. Nah, misalnya ini nih. Oh ya, tadi yang tadi ini. Nah, ini kan direm ya, direm bergerak. Yang kedua, ini. Nah, contohnya ini misalnya. Nah, ini kan diam nih. Tiba-tiba digerakkan. Nah, maka yang benda yang tadi tumpangannya itu akan diam gitu. Sehingga mobilnya jalan tapi kotak-kotaknya tertinggal. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kemudian main-main temannya naik motor. Dia belum terlalu naik tiba-tiba digas. Maka dia akan kejatuhan. Nah, itu yang kita sebut dengan hukum 1 Newton ya. Jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, nah itu akan terus diam atau dia akan bergerak benda tersebut. Sehingga ini apa? Nah, sehingga hukum 1 Newton ini ditulis jumlah gaya itu akan F sigma F sama dengan 0 ya. Ini rumusnya. Jadi kalau bendanya itu diam atau kemudian bergeraknya itu GLB, maka jumlah gaya itu akan sama dengan 0. Jadi ini jumlah gaya, jadi pada benda yang diam itu jumlah gayanya sama dengan 0. Artinya tidak menyebabkan jumlah gaya-gaya itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Atau tidak bisa menyebabkan kecepatan benda ya. Ini sigma ini dalam matematika jumlah maksudnya ya. Jadi F itu gaya. Oke. Itu satuannya adalah ya nanti ya. Nah, ini hukum 1 Newton. Sekarang kita masuk hukum kedua Newton. Jadi hukum 1 itu dikenal juga dengan namanya hukum kelembaman atau hukum inersia ya. Yang kedua adalah hukum 2 Newton ya. Kita belajar sampai 3 aja. Sebentar aja. Hukum 2 Newton. Apa hukum 2 Newton itu? Nah, hukum 2 Newton ini yang tadi percobaannya ini. Lihat dulu percobaannya ya. Hukum 2 Newton. Misal iklan. Hukum 2 Newton itu kayak gini nih, percobaannya ya. Kalian simpulkan ya. Misalnya nih. Misal ada kotak. Ya, kemudian masanya anggap 1 kilogram misalnya ya. Kemudian dikasih gaya ini 1 Newton ini. Kalau ini kemudian jadi benda ya. Ini sebuah benda, bagaimana kecepatannya? Yang dilihat itu kecepatannya ya. Atau percepatannya gimana percepatannya? Nah, percepatannya segini. Jadi gaya itu menyebabkan sebuah percepatan A. Nah, itu akselerasi ya. A. Percepatan itu semakin cepat ya. Nah, bagaimana kalau kita tambah gayanya tadi kan 1F ya. Bagaimana kalau 2? Percepatannya gimana? Nah, percepatannya kan gini ya percepatannya. Nah, gimana tadi? Nah, ini kan percepatannya ya. Nah, misalnya tadi 2 ya. Percepatannya. Nah, percepatannya kan percepatannya jadi ulangi. Nah, itu artinya kecepatannya laju ya. Nah, jadi tadi semakin kelajuan semakin cepat. Kalau kita tambah lagi gayanya, ya kita tambah gayanya, misalnya jadi 3 gaya, 3F, nah, maka kecepatannya juga makin laju.
Apa kesimpulannya itu? Kesimpulannya gaya itu sebanding dengan atau percepatan benda itu, percepatan benda ya, A, akselerasi ya. Nah, ini percepatan, F itu gaya ya. Jadi A itu sebanding dengan gaya ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau semakin besar F-nya, gayanya, maka percepatannya makin besar. Itu kesimpulannya tadi. Nah, sekarang yang kedua, apa yang mempengaruhi percepatan sebuah benda tadi? Ternyata selain gaya, kita bisa lihat percobaan ini kan. Misalnya ini tadi F ya. Kita tambah masanya jadi 2 kotak. Nah, bagaimana kalau kecepatannya? Nah, misalnya tadi 2 ya, 2 atau 3 F tadi. Bagaimana kecepatannya ini kan? Nah, ternyata kalau kita tambah kotaknya jadi 2 kotak, jadi 2 box ini, ternyata dia percepatannya jadi kayak gitu kecepatannya. Kalau kita tambah jadi 3 kotak gimana? 3 kotak ya, jadi 3 kotak nih. Gayanya tadi 2F. Gimana kecepatannya? Ternyata gayanya tetap, tetapi kalau masanya itu ditambah, ternyata dia makin lambat. Sehingga kalau percepatan itu dengan massa itu akan gini dia semakin kecil. Jadi semakin besar massanya, percepatannya makin kecil. Jadi kalau gaya tadi semakin besar gayanya, percepatannya makin besar. Kalau dengan massa atau berat ya, semakin berat, semakin besar massanya, percepatannya makin kecil. Maka kalau dalam matematika itu hubungannya itu namanya hubungan berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Jadi kalau ini namanya tadi sebanding ya atau berbanding lurus. Kalau ini berbanding terbalik dengan massa. Sehingga kalau matematikanya itu ditulis C per M. 1 bagi N. Namanya bandingnya 1 banding N. Namanya berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ya, percobaan ini, kita kesimpulan percobaannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu adalah ya, percepatan sebuah benda ya, itu sebanding besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa, besar massa. Nah, kesimpulan kita inilah yang kita sebut bunyi hukum kedua Newton ya, bunyi hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton itu gini ya. Hukum 2 Newton itu adalah hubungan antara gaya, percepatan dan massa. Jadi hubungan tiga ini hukum 2 Newton, hubungan antara percepatan terhadap gaya terhadap massa. Paham ya? Bisa dihafal lah. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya hukum Newton. Sehingga apa? Sehingga yang ini, kalau ini digabung dalam sebuah persamaan matematika, maka A itu akan sama dengan A sama dengan F per M. Nah, karena gaya itu biasanya dia tidak sendiri ya. Kalau dalam benda itu pasti ada banyak gaya. Makanya biasanya ditulis sigma jumlah gaya per M. Jumlah gaya per M. Kalau ini biasa ditulis sigma F, jadi besarnya gaya itu terhadap yang bekerja pada suatu benda,
yang menyebabkan benda itu bergerak adalah besarnya gaya kita itu adalah M kali A. Jadi kalau kamu hitung nih, berapa sih gayamu mendorong meja misalnya. Ya, maka kamu bisa hitung berapa Newton itu. Ya, kamu hitung. Kamu ukur berapa masanya, berapa percepatan benda itu. Maka perkaliannya itulah gayamu ya. F sama dengan M kali A. Ini rumusnya ya. F sama dengan M kali A. Sehingga satuan dari gaya itu, satuan gaya ya, satuan gaya itu apa? Satuan gaya. Nah, sehingga kalau kalian lihat satuan gaya ini, kalau satuannya massa apa satuan massa? Julio apa satuan massa? Misalnya kamu beli beras, berasnya disuruh berapa? Satuannya apa satuannya? Kilo. Kilogram ya. Kalau satuannya percepatan apa? Jawab Alia. Apa? Meter per sekon kuadrat. Ya, ini percepatan. Meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga satuan gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, atau kemudian dalam ini satuan dalam SI-nya ya, satuan SI. Atau biasa kilogram meter per sekon ini disebut juga dengan namanya 1 Newton. Jadi 1 kilogram meter per sekon ini disebut dengan namanya Newton. Newton disingkat dengan N besar ya. Karena yang berjasa terhadap ini ya, sehingga di satuannya itu didokumentasikan untuk menghormati Sir Isaac Newton ya, yang mencetuskan hukum Newton. Karena ini Newton itu berasal dari nama orang, maka satuannya itu huruf besar ya, tidak boleh ditulis huruf kecil. Jadi 1 Newton itu gaya yang menyebabkan benda yang beratnya 1 kilogram dengan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Itu 1 Newton ya. Jadi 1 kilogram percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Itu 1 Newton. Jadi 1 Newton. Satuannya ini. Maka inilah yang satuan hukum Newton. Maka inilah yang banyak dipakai ini di SMP juga kalian pelajari. Misal contoh. Nah, coba kita lihat contohnya ya di Google ya. Nah, contoh hukum 2 Newton. Misalnya kan kalian ketik aja contohnya situ ya. Contoh hukum 2 Newton. 2. Nah. Hukum 2 Newton ya. Nanti banyak kan di ya. Ini misalnya hukum. Supaya tidak nulis. Misalnya ini ya, misal contoh enggak ada ternyata. Dia jadi cari yang kita. Nah, contoh misalnya lemari, masanya, misalnya berapa masanya? Misalnya 100 kg. Kemudian didorong oleh misalnya beberapa orang, didorong dengan gaya misalnya 2000 Newton. Berapa percepatan lemari, percepatan yang dialami lemari. Berapa percepatan lemarinya? Nah, makanya kalau kita jawab ya kayak biasa ya. Berarti diketahui masanya, berapa masanya ini? Berapa masanya?
Halo? Nah, ini masanya kan 100 kilogram. Gayanya berapa? Gaya yang dorong 2000 Newton. Ditanyakan percepatannya. Nah, maka karena bendanya itu bergerak, kita harus menggunakan hukum 2 Newton ya. Jadi kalau bendanya diam, tidak bergerak, maka hukum 1. Kalau benda yang bergerak, hukum 2. Maka penyelesaiannya, berarti rumusnya apa tadi? A sama dengan sigma F sama dengan M. Masukkan sigma F-nya 2000 Newton. Masanya 100 kg, berarti 100. Berarti 2000 bagi 100. Ini hilang. Berarti satunya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi sangat laju sekali ya. Nah, makanya gitu ya. Makanya kayak mobil gitu ya. Makanya biasanya kalau mobil itu, kalau kalian lihat lebih laju misalnya laju, lihat anunya. Biasanya kalau di itu torsinya ya, gaya torsi. Jadi misalnya kayak kalian nonton di YouTube ya, membanding-bandingkan mobil-mobil mewah, misalnya Lamborghini misalnya, itu dilihat dari bagaimana merubah kecepatan. Misalnya sudah 1 detik itu sudah langsung misalnya 100 meter per sekon. Itu namanya gayanya itu tadi, gaya dorong di awalnya ini ya. Nah, itu penerapannya nanti, sehingga rumus-rumus ini kalau mencari gaya ya M kali A. Kalau mencari M ya F bagi A. Gitu aja ya. Oke. Sekarang yang ketiga, hukum 3 Newton ya. Sekarang hukum 3 Newton. C ya. Karbo itu. Makan soto tidur, makan soto aku tiap hari ini. 3 Newton. Apa hukum 3 Newton itu? Hukum 3 Newton itu kayak gini percobaannya ya, kita lihat. Hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu kayak gini. Dikit lagi, ini terakhir ya. Hukum 3. Nanti yang lainnya kita lanjut lagi minggu depan. Oke, Pak. Tinggal satu lagi, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton first law, Newton second law, Newton third law ya. Nah, hukum 3 ini apa? Hukum 3 ini. Hukum 3 ini, enggak ada di sini ya. Maksudnya kalau kita memberikan gaya terhadap benda satu, maka benda satu itu akan memberikan gaya juga terhadap benda dua ya. Misalnya gini, misalnya ini kamu main skateboard. Main skate ya, misalnya gini nih, kamu naik skate, kemudian kamu dorong dinding ya. Maka gaya kamu tadi kan mendorong dinding nih. Tapi yang terjadi itu bukan dindingnya yang terdorong, tetapi kamu yang terdorong. Semakin kuat kamu mendorong dinding, maka semakin besar juga kamu terdorong. Itu namanya hukum 3 Newton. Jadi kesimpulannya apa? Kalau bunyinya kira-kira apa? Jadi bunyinya itu, misalnya ini benda satu manusia ini ya.
dindingnya benda 2. Nah, kamu memberikan gaya F1 terhadap 2 ini F2 terhadap 1. Sehingga apa? Besar gaya terhadap benda 2 besar gaya yang kamu berikan terhadap benda 2 itu akan besar gaya terhadap benda 2 akan benda 1, maka akan benda 1 atau benda 2 akan memberikan gaya terhadap benda 2. Besar gaya terhadap benda 2 akan menyebabkan benda 2 akan memberikan gaya terhadap benda 1 ya, terhadap benda 1 yang besarnya sama. Tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini yang kesimpulan ini yang kita sebut dengan namanya hukum 3 Newton. Ini disebut dengan namanya hukum 3 Newton. Jadi besar gaya terhadap benda 2 akan menyebabkan benda 2 itu mendorongmu yang besarnya sama. Nah, sehingga benda 1 ini dorongannya ini yang kita sebut dengan namanya gaya aksi, sedangkan dinding terhadap kamu itu akan memberikan reaksi namanya. Sehingga disebut dengan namanya gaya reaksi. Sehingga ditulis hukum 3 ini di secara matematikanya itu adalah F aksi sama dengan F reaksi. Tandanya min ini artinya arahnya berlawanan ya. Ini positif nih. Atau biasa kalau ini benda 1 ini benda 2, F benda 1 memberikan gaya terhadap benda 2, maka akan sama dengan gaya benda 2 itu akan memberikan gaya terhadap benda 1 F21. Ini min. Jadi syaratnya hukum 3 Newton ini dia harus sama harusnya kayak gitu ya. Ini bendanya juga mendorong kayak gitu ya. Kemudian dia lurus. Nggak boleh misalnya ini bendanya kayak gini, tapi dia mendorongnya ke arah sana, itu enggak. Bukan kayak gitu hukum 3 itu. Dia pokoknya harus lurus ini ya. Nah, jadi hukum 3 ini dia dalam segaris sehingga arahnya berlawanan. Nah, itu kita sebut dengan namanya hukum ketiga Newton. Makanya setiap kamu memukul orang dinding sakit ya. Semakin kamu pukul kuat ya sakitnya juga akan semakin kuat ya kayak gitu. Nah, begitupun ini ya. Ini sama juga kamu lompat dari perahu. Ini juga perahunya akan bereaksi. Nah, gini ya. Nah, ini kalau filosofinya dalam kehidupan sehari-hari, semakin kamu bekerja keras, maka reaksinya juga akan besar. Kamu berbuat jahat juga, maka reaksi orang juga akan makin besar ya, kayak gitu. Nah, ini aksi reaksi. Oke, gitu ya. Cukup pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak. Hari ini ada tugas ya? Hah? Hari ini ada tugas kah? Ada. Enggak ada. Ya. Oke ya, cukup kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian chat dulu. Chat di sini ya. Chat absen ya. Hah? Absen di sini ya. Di mana? Aku tahu. Bersamanya ya. Iya. Gimana? Itu ada yang kuchat kan? Hah? Di sini absen. Ini Ya. mana? Randy Chandra ya. Absen di situ ya. Jadi kelihatan jam berapa. Hah? Gimana? Yuk. Oh, apa? Gimana Ren? yuk?
Aku lo sudah absen tuh. Masa sudah, Pak? Oke, Gimana? sudah. Tulis apa? Di postingan. Nah, Di terus Kelly, harus tahu tuh, di chat. gitu, Pak. Ya, jangan Kelly sudah. Belum, Ya, Pak, belum. sudah. Ya, tulis saja hadir gitu aja. Nah, sudah, Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelly. Ah, Kelly. Aku lo Pak. jangan tugas nih. Aku lo jangan tugas. Udah nanya. Jul. Bahasa Indonesia sampai 6 orang.